Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Katrina lagi dengan NIM 0541109985. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga saya dari mata kuliah struktur data. Saya akan menjelaskan dua algoritma pencarian pada grab, yaitu DFS dan juga BFS. Tanpa berlama, saya akan langsung membahas langkah-langkahnya sambil melihat kode programnya. Oke, jadi untuk yang pertama ini adalah DFS. DFS ini bekerja dengan cara menelusuri node sedalam mungkin sebelum kembali ke node sebelumnya. Program ini sudah memiliki struktur graph yang telah ditentukan. Langkah penting di sini itu adalah penggunaan array atau set visited. Visited ini tuh berfungsi untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi supaya tidak terjadi kunjungan yang berulang ataupun juga loop. Proses DFS biasanya dilakukan dengan rekursi. Kita mulai dari node awal, tandai sebagai visited, lalu lanjut ke node tetangganya. Jika tetangganya belum pernah dikunjungi, DFS dipanggil lagi untuk node tersebut. Dengan cara ini pencarian berjalan ke dalam sampai tidak ada node baru, lalu mundur ke atas. Di bagian main program, penggunanya itu diminta memasukkan node yang ingin dicari. Program kemudian menjalankan DFS dari node tersebut lalu menampilkan urutan kunjungan. Jadi intinya DFS ini menelusuri graph secara mendalam, menggunakan visited untuk mencegah loop atau kunjungan berulang tadi, juga cocok untuk pencarian jalur atau eksplorasi struktur yang mendalam. Lanjut ke bagian yang kedua yaitu BFS. BFS ini berbeda dengan DFS karena BFS menelusuri graph secara melebar level demi level. Struktur penting di BFS ini adalah queue atau visited. Maksud saya dan visited. Queue ini digunakan untuk menyimpan node yang akan dikunjungi berikutnya. Visited ini digunakan sama seperti DFS, yaitu menandai node yang sudah dikunjungi. Di proses BFS ini dimulai dari node awal. Node tersebut dimasukkan ke queue dan ditandai visited. Kemudian selama queue tidak kosong, kita ambil node di depan queue. Lalu masukkan semua tetangganya yang belum dikunjungi ke dalam queue. Dengan cara ini BFS berjalan melebar dari node awal ke semua tetangga, lalu ke tetangga berikutnya dan juga seterusnya. Di bagian main programnya, user memasukkan input node, misalnya A8. Program kemudian menjalankan BFS dari node tersebut dan menampilkan urutan kunjungan. Jadi intinya BFS ini menelusuri graph secara melebar, menggunakan queue untuk mengatur urutan kunjungannya, dan BFS ini cocok untuk mencari jalur terpendek dalam grafik tak berbobot. Perbedaan dari kedua algoritma BFS dan DFS ini yaitu DFS menelusuri sedalam mungkin, menggunakan rekursi atau struct. Kemudian BFS adalah menelusuri melebar level demi level menggunakan queue. DFS ini lebih cocok untuk eksplorasi struktur yang dalam dan BFS lebih cocok untuk mencari jalur terpendeknya. Baik, sekianlah penjelasan video tugas saya.
Mohon maaf bila perkataan saya masih kurang jelas untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.